Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lina Handiani, saya P3H dari Edukasi Wakaf Indonesia. Kita tahu hari ini konsumen tidak hanya bertanya soal rasa dan harga, tetapi juga soal kepastian halal. Pertanyaannya, apakah produk yang kita hasilkan sudah memberikan rasa aman dan kepercayaan itu? Melalui kesempatan ini, kita akan melihat mengapa sertifikasi halal yang menjadi hal penting, khususnya bagi pelaku UMKM. Sebagai langkah untuk menjaga kepercayaan pasar dan keberlanjutan usaha, saat ini isu halal bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi perhatian konsumen. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika produk kita dipersepsikan tidak halal atau belum bersertifikat halal? Kita simak videonya. Kewajiban sertifikat halal ini bukan sekedar imbauan, tetapi sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ditegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui PP Nomor 42 Tahun 2024, Pasal 98 yang menyatakan bahwa kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan melalui pernyataan halal pelaku usaha. Artinya, negara memberikan kemudahan bagi UMKM agar tetap patuh hukum tanpa proses yang memberatkan. Sering muncul pertanyaan, ngapain sih repot-repot urus sertifikat halal? Padahal sebenarnya yang lebih repot adalah ketika kita harus terus-menerus menjelaskan dan meyakinkan semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses produksi kita halal. Karena tanpa sertifikat, pernyataan halal masih dianggap sebagai klaim sepihak dari pelaku usaha dan belum tentu langsung dipercaya oleh konsumen. Dengan sertifikasi halal, pelaku usaha tidak perlu lagi banyak menjelaskan. Kepercayaan sudah dibangun secara resmi. Pertanyaannya sederhana. Apakah produk kita sudah memiliki identitas halal? Nah, identitas halal bukan sekedar label, tetapi penanda resmi bahwa produk tersebut layak dikonsumsi sesuai ketentuan halal. Inilah yang menjadi dasar mengapa konsumen semakin selektif dalam memilih produk. Dari 87,2% itu wajib konsumsi produk halal. Dalam artian, 229,6 juta jiwa penduduk di Indonesia mayoritas Muslim, dan ini adalah potensi market calon pelanggan dari usaha Anda. Nah, untuk itu, usaha kita harus sudah memiliki identitas halal. Apa sih yang dimaksud dengan identitas halal? Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal identitas umum seperti KTP, SIM, paspor, akta nikah, atau BPKB. Identitas ini berfungsi untuk memastikan siapa kita dan status kita secara resmi. Begitu juga dengan produk-produk pun membutuhkan identitas agar diakui dan dipercaya. Identitas halal dibuktikan dengan sertifikat seperti ini. Ketika konsumen melihat sertifikat halal, mereka langsung yakin, langsung nyaman, dan langsung senang. Bagi pelaku usaha, kepercayaan konsumen adalah hal yang sangat mahal karena dari situlah sumber penghasilan yang berkelanjutan tercipta. Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan, tapi tentang menjaga kepercayaan pasar. Bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Syaratnya mudah, cukup KTP pelaku UMKM, jenis produk, di maksimal 10 varian, merek produk, foto tempat produksi, NIB yang tentunya sudah pasti harus memiliki KBLI yang sesuai, omset di bawah 15 miliar per tahun. Berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Jawabannya gratis 100%. Kalau bayar sendiri, itu berbayar sekitar Rp230.000.
Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Di sini ada makanan, di antaranya ada susu dan analognya, permen coklat, tepung sereal, roti bakery, gula, madu, pemanis, dan masih banyak lagi. Seperti ini. 6 jenis produk minuman safe declared. Konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan non-soda, dan lain-lain. Jenis-jenis warung makan yang masuk dalam kategori safe declare di antaranya adalah warung makan khas Sunda, warmindo, warteg, angkringan, nasi uduk, warung khas Timur Tengah, warung sate ayam atau kambing, dan lain-lain. Berapa lama terbit sertifikat halal? Biasanya 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Apa resiko bila produk usaha tidak memiliki sertifikat halal? Baik, bayangkan jika suatu saat ada pelanggan yang atau bahkan kompetitor yang menyampaikan bahwa produk atau usaha kita belum bersertifikat halal. Situasi ini bisa menimbulkan keraguan publik dan berdampak langsung pada citra usaha kita. Pertanyaannya, apa akibatnya bagi keberlangsungan usaha kita jika hal tersebut terjadi? Yang pertama, produk atau usaha yang tidak memiliki sertifikat halal memiliki beberapa resiko yang nyata, mulai dari menurunnya kepercayaan konsumen, berkurangnya penjualan, hingga potensi kehilangan pasar. Oleh karena itu, sertifikat halal menjadi langkah penting untuk melindungi usaha dari resiko tersebut. Dan P3HEWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Untuk itu, segera didaftarkan. Sertifikat halal bukan sekedar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab kita kepada konsumen. Dengan sertifikat halal, usaha menjadi lebih tenang, kepercayaan konsumen terjaga, dan peluang pasar semakin luas. Mari kita jadikan sertifikasi halal sebagai langkah nyata untuk memperkuat UMKM, meningkatkan daya saing, dan memastikan keberlangsungan usaha ke depannya. Demikian video pemaparan ini, saya ucapkan terima kasih.